Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang Season keempat, Sarang Ratu Iblis bagian ketiga. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Tunggu dulu Minka. Para jahanam. Minka sudah katakan berulang kali ya, update rutin itu Sabtu dan Minggu. Hari biasa dikondisikan tahu. Jangan ada lagi yang bertanya kapan update-nya ya. Tunggu aksi kami membantai para iblis-iblis jahanam itu. Oi Minka, kapan kami beraksi? Jahanam juga kau Minka. Oi Minka. Ngapain kau di sini lagi, Bon? Ayolah, tinggal saja si Bon. Tunggu, Pak D. Pak D. Bloody harus melarikan diri. Dia akan mati konyol jika masih berada di sana. Meskipun dia tidak yakin bisa lolos, tapi Bloody sekuat tenaga untuk kabur. Kerja bagus Balat. Istirahatlah. Kuco, aku serahkan pimpinan padamu. Bloody tidak akan lepas dariku, kata Guya, kemudian pergi menyusul Bloody. Serahkan padaku Guya, balas Kuco. Hei Balat, apa yang kau khawatirkan tentang Bloody? Dia hanyalah iblis peringkat 888. Meskipun kekuatannya tidak bisa diprediksi, mungkin itu kemampuan spesialnya. Meskipun tidak semua iblis sejati memiliki kemampuan spesial seperti Mugot yang bisa memperlambat waktu, aku rasa kemampuan Bloody adalah tipe kekuatan yang mungkin bisa meningkatkan kekuatannya tanpa melakukan pengorbanan energi iblis, tutur Kuco. Mungkin kau benar Kuco, tapi ada yang aneh dengannya. Siapapun di antara iblis sejati seperti mereka, kita tahu bahwa Bloody adalah iblis ke-888. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Bloody sekarang adalah iblis ke-800 sebelum dia menggunakan metode aneh yang merubahnya peringkatnya menjadi 700. Jelas Balat. Iblis ke-800, bukankah itu seharusnya Six Hand? Tidak mungkin ada iblis sejati dengan tanda lahir yang sama kan? Six Hand telah mati. Apa yang kau katakan? Apa kau pikir Bloody yang membunuhnya? Ya, aku yakin Six Hand mati di tangannya. Saat aku kembali ke kota iblis melewati perbatasan kura-kura, aku sengaja memastikan situasi di sana. Meskipun kota kura-kura berhasil diambil alih, dalam perjalanan menuju ke kota iblis, aku melihat Six Hand mati dengan tubuhnya terbelah dua dan ada jejak Bloody di sana. Oh, cukup mengejutkan. Tapi bagaimana bisa Bloody menjadi iblis ke-800? Tanda lahir seorang iblis sejati itu permanen, tidak bisa diubah. Bagaimana Bloody melakukannya? Katakanlah kemampuan spesialnya itu bisa menyerap tanda lahir iblis yang dia bunuh. Lalu bagaimana bisa Bloody iblis ke-800 dan merubahnya menjadi 700? Itu sungguh tidak masuk akal. Aku juga tidak tahu bagaimana Bloody bisa melakukannya Kuco. Tapi dia bisa menjadi ancaman bagi bangsa iblis. Mungkin saja masih ada lagi yang dia sembunyikan. Tapi menurutku dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap tanda lahir iblis yang dia bunuh. Jika benar, kenapa dia tidak menyerap tanda lahir Mugot? Jika Bloody bisa melakukannya, aku pasti sudah mati sebelum kalian datang, tutur Balat. Itu masuk akal Balat. Benar-benar misterius. Tapi Guya sudah mengurusnya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bagaimana kondisimu sekarang? Tidak perlu mengkhawatirkan kondisiku. Aku beruntung tidak membakar lebih dari setengah energi iblisku. Setidaknya aku masih bisa pulih meskipun butuh waktu, balas Balat. Jika kau masih mampu, ikutlah denganku sementara ini Balat. Jangan memaksakan dirimu untuk kembali, pinta Kuco. Baiklah jika begitu Kuco.
Kuco dan Balat pergi ke kota ikan mas. Mereka akan tetap berada di sana dan menunggu perintah selanjutnya dari pusat. Sementara itu, Bloody kabur sekuat tenaga tanpa tujuan. Tanpa sadar, dia malah mendekat ke wilayah medan perang iblis, wilayah spesial yang sudah dikuasai oleh para iblis sejak lama. Sialan! Kau pikir bisa lolos dariku, pengkhianat? Kau harus mati. Tapi kau juga telah membunuh banyak iblis. Kematian adalah hukuman yang ringan untukmu, Bloody. Aku akan pastikan kau menderita tanpa akhir, ucap Guya. Sial, kenapa harus sekarang? Apa aku akan mati di sini? Batin Bloody. Bloody sungguh tidak beruntung. Di saat-saat genting, malah tanda lahirnya kembali seperti semula. Seandainya tanda lahirnya masih bisa bertahan di angka 700 saja, dia masih bukan lawan Guya. Apalagi sekarang dia sudah kembali seperti semula. Mungkin dengan satu pukulan Guya, itu bisa menewaskan Bloody. Namun, tiba-tiba Bloody menghilang. Sial, kemana perginya Bloody? Tidak, aku merasakan pergerakan yang sangat cepat. Kecepatan seperti itu bukanlah sosok yang bisa aku lawan. Sepertinya ada yang mendukung Bloody, dan jelas sosok itu jauh lebih kuat dariku. Aku tidak bisa mengambil resiko. Lebih baik aku pergi, batin Guya, kemudian meninggalkan lokasi. Bloody ditolong oleh seseorang. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan Bloody tidak menyadarinya bahwa dia telah dipindahkan. Sial, ada di mana ini? Apa aku telah ditangkap oleh Guya? Batin Bloody. Selamat datang Tuan Bloody. Anda bisa mempercayaiku. Kita bukan musuh, ucap sosok dengan suara kecil dan memiliki tubuh besar dan berlengan 6. Yabo. Kau, apa kau yang membawaku kemari? Aku kira kau Six Hand. Hampir saja aku mati terkejut. Siapa kau? Tanya Bloody. Maaf Tuan Bloody, saya adalah Yabo. Tentu saja bukan saya yang membawa Anda kemari, tapi mereka. Hehehe. Balas Yabo menunjuk dengan hormat sosok yang tidak terlihat tertutup kegelapan. Jenderal Bloody, lama tak jumpa, ucap Pangeran Iblis Jigan, Iblis ke-89. Ya, terakhir bertemu kau ingin meledakkan diri di sarang Raja Iblis. Aku akui keberanianmu itu, dan aku menyukainya. Hahaha. Sahut Pangeran Iblis Vedem, Iblis ke-95. Pangeran Iblis, apa yang terjadi di sini? Dan apa mau kalian? Bloody terkejut. Seperti yang dikatakan Yabo, kami bukan musuhmu, Jenderal Bloody, ucap Jigan. Maksudmu, kau juga mengkhianati Raja Iblis, kalian berdua? Bisa dikatakan begitu, tapi tidak terang-terangan sepertimu. Mogu hanyalah Raja Iblis palsu, buat apa melayaninya? Raja Iblis sesungguhnya akan segera bangun, jelas Vedem. Raja Iblis palsu? Aku tidak bisa memahami apa yang kalian katakan, ucap Bloody. Yang mereka maksud adalah Iblis Mogu itu hanyalah seorang Iblis ke-66. Meskipun gelarnya tetap Raja Iblis, tapi masih ada sosok yang jauh lebih kuat Bloody, yaitu seorang Raja Iblis sejati pertama. Dia adalah Dajjal. Serahkan pikiranmu padaku, kata Narendra. Oh, kau sudah bangun. Dajjal kau bilang? Aku baru tahu soal itu, balas Bloody. Di saat Bloody dan Narendra saling bicara, Yabo menjelaskan semuanya. Dia mengaku telah menjadi bagian dari sekte pembunuh iblis. Kedua pangeran iblis yang dipercayakan kepada Yabo ternyata sangat mudah dimanipulasi olehnya. Setelah Yabo menunjukkan keberadaan pelayan Dajjal yaitu Balak, kedua pangeran iblis bersumpah setia kepada sang Raja Iblis sejati Dajjal untuk melayaninya. Maafkan ucapan saya yang tidak sopan sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Jika kedua pangeran telah bergabung dengan sekte pembunuh iblis, maka tidak perlu ada yang saya khawatirkan, ucap Bloody sesuai dengan pemikiran Narendra. Oh,
apakah Tuan Bloody juga bergabung dengan sekte pembunuh iblis? Kata Yabu senang. Narendra kemudian memainkan skenarionya. Bisa dikatakan iya. Yabu, apa kau mengenal manusia bernama Roshi? Tanya Bloody. Ah, tentu saja. Ternyata Tuan Bloody bergabung karena Nona Roshi. Aku paham sekarang. Bisa dikatakan aku belum bergabung secara resmi. Saat Roshi bertemu denganku, aku masih memiliki banyak keraguan. Aku masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi Roshi telah mati lebih dulu. Saat aku diperintahkan untuk berperang mendampingi Six Hand, aku mendapatkan petunjuk tentang sekte pembunuh iblis dari lawanku yang aku bunuh. Akhirnya aku mulai bertindak sendiri untuk mencari keberadaan sekte tersebut dan berakhir dicap sebagai pengkhianat. Tentu saja apa yang aku katakan waktu itu di sarang Raja Iblis hanyalah rekayasa. Bloody berbohong. Manusia itu pada dasarnya lemah dan berumur pendek. Sekarang ada kami di sini. Sementara ini bersembunyilah. Pulihkan lukamu. Jika ada kesempatan, Yabo akan membawamu untuk melihat keajaiban yang tidak pernah kau lihat. Ucap Jegan. Hehehe, dengan senang hati. Balas Yabo. Ikuti saja apa yang mereka katakan, Bloody. Sementara ini, sembuhkan lukamu. Aku mengerti, Ren. Sekali lagi, terima kasih untuk kedua pangeran. Yabo, aku menantikannya. Sungguh keberuntungan bagiku. Aku mencari-cari informasi keberadaan sekte pembunuh iblis. Tapi ternyata, aku malah bertemu kalian. Tunggu hingga aku pulih, Yabo. Tentu saja, Tuan Bloody. Hehehehehe. Bloody cukup beruntung bertemu dengan mereka, meskipun situasinya jauh lebih berbahaya jika mendukung kebangkitan Dajjal. Tapi sementara itu, dia tidak punya pilihan. Bloody juga tidak bisa bergerak bebas karena dia sudah menjadi target. Kota terlarang adalah tempat yang memiliki luas 5 kali dari kota-kota lainnya. Pada awalnya, tidak ada kota-kota seperti kota harimau, kota naga, dan lainnya. Terbentuknya kota-kota di sekitar kota terlarang setelah invasi iblis terakhir kalinya, guna untuk mencegah para iblis menyerang kota terlarang lebih awal. Di dalam Istana Kekaisaran. Bagaimana situasi saat ini, Jenderal Chang? Siap. Selain kota harimau dan kota naga yang telah mundur, baru saja ada informasi bahwa kota ikan mas juga telah mundur. Panglima ikan mas Suyi juga terluka parah. Balas Jenderal tertinggi Kekaisaran, Yu Chang. Apakah masih belum ada kabar dari kota kura-kura? Tanya Kaisar Bumi. Jika bukan karenamu, Kaisar Bumi, kota kura-kura tidak akan terabaikan, sahut Kaisar Ilahi. Ya, itu memang salahku. Sebagai salah satu kaisar, sangat memalukan sampai aku dikendalikan oleh iblis. Aku sungguh menyesal. Balas Kaisar Bumi. Sudahlah, siapa saja bisa terserang iblis hati, tidak terkecuali kita. Iblis selalu lebih unggul dari kita, ucap Kaisar Agung. Maaf menyela para kaisar, informasi tentang kota kura-kura sepenuhnya tertutup rapat. Saya memiliki dugaan bahwa semua penghuni kota kura-kura telah mati, sahut Jenderal Chang. Ini adalah awal terjadinya invasi iblis dalam skala besar. Situasi terburuk mungkin akan terjadi seperti sebelumnya. Tanpa adanya kitab suci, kita tidak akan bisa melakukan perlawanan kepada para iblis. Guru Tong, bagaimana menurutmu? Ucap Kaisar Suci. Amitabha, tanpa kemunculan 5 dewa elemen roh, petunjuk tentang kitab suci tidak akan terlihat. Dugaan saya, seseorang yang membawa takdir elemen tanah tidak jauh dari alam Dao. Mungkin saja ada di antara makhluk yang berkumpul di wilayah kota terlarang ini. Tapi mereka memiliki takdir tersebut biasanya tidak menyadarinya, jadi akan sulit untuk menemukannya. Balas Biksu Tong. Penghuni kota terlarang ada jutaan makhluk. Belum lagi ditambah dengan para pengungsi dari berbagai kota. Jika seandainya dirinya sendiri tidak tahu bahwa dia adalah pembawa takdir, lalu bagaimana cara kita menemukannya? Kata Kaisar Langit. Pembawa takdir roh elemen pasti muncul, meskipun dirinya tidak menyadarinya.
Tapi ada suatu kekuatan aneh yang pastinya mendorongnya untuk datang ke pagoda 5 unsur. Aku menyarankan penilai bakat dilakukan kembali daripada berdiskusi tanpa melakukan apa-apa, sahut Suyoto yang baru datang bersama rombongannya. Master Dui, syukurlah aku ada di sini, sambut Kaisar Ilahi. Suyoto memperhatikan Kaisar Bumi. Dia terkejut Kaisar Bumi berada di antara para kaisar. Jangan melihatku seperti itu, Master Dui. Banyak hal yang sudah terjadi. Yang jelas, aku sekarang ini adalah diriku yang sebenarnya. Maafkan aku, telah lama sekali merepotkanmu, Master Dui. Tidak. Maafkan saya juga, karena saya kurang sopan. Saya lega mendengarnya, Kaisar Bumi, balas Suyoto. Seperti yang Master Dui katakan, lebih baik penilaian bakat kembali dibuka. Akan tetapi, kita saring saja khusus yang memiliki elemen tanah, karena mengingat banyaknya penghuni di kotak terlarang saat ini, melakukan metode seperti biasa akan sangat memakan waktu, sahut Yan Li. Jenderal Chang, segera atur persiapannya. Lakukan seperti yang dikatakan oleh Master Yang. Baik, Yang Mulia Kaisar, segera laksanakan, jawab Jenderal Chang bergegas pergi. Kami sebagai seorang kaisar tidak bisa memberikan bantuan yang berarti. Kami turut berduka atas kehilangan rekan dan teman-teman kalian, ucap Kaisar Ilahi. Ini adalah perang, Kaisar Ilahi. Korban pasti akan selalu ada. Alam Do adalah garis depan. Jika Alam Do tidak bisa bertahan, berikutnya adalah alam lain yang menjadi sasaran para iblis. Anda tidak perlu mengatakan hal tersebut, Kaisar Ilahi, balas Suyoto. Paman, aku akan menyusul temanku di kota Ponik. Aku khawatir mereka dalam situasi yang sulit. Meskipun Diva dan Devi itu kuat, mereka tetaplah seorang wanita yang polos, ucap Desta. Pergilah, usahakan jangan terlibat dalam pertempuran, Desta. Aku akan menemanimu, ayolah. Baguslah jika ada kau, Yan Li. Aku akan lebih tenang, ucap Suyoto. Desta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dia hanya ingin memastikan kondisi Diva dan Devi serta lainnya. Dia tidak ingin kehilangan rekannya lagi. Selama di istana kekaisaran, Desta selalu diam. Dia gelisah tanpa henti. Maka dari itu dia memutuskan untuk pergi ke kota Ponik. Wukong tidak ikut. Dia dan saudara-saudaranya berada di pagoda 5 unsur untuk melindunginya. Karena iblis sudah semakin dekat, lokasi pagoda 5 unsur juga cukup mencolok. Mau bagaimanapun, pagoda 5 unsur juga rumah bagi mereka para dewa elemen. Dul, mau kemana kau? Master Yan, Anda juga di sini, ucap Tori yang secara tidak sengaja bertemu Desta tak jauh dari pagoda 5 unsur. Halo, sapa Yan Li. Des, aku mau ke kota Ponik. Aku khawatir dengan para wanita itu, balas Desta. Baiklah, aku ikut bersamamu, Dul, ucap Tori. Master Yan, biarkan aku dan Tori saja yang pergi. Anda lebih dibutuhkan di sini. Kami juga tidak akan lama. Kami akan baik-baik saja. Oh, baiklah jika begitu. Hati-hatilah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika mereka berdua bersama. Lagi pula, Janoko dan Sri Kandi selalu berada di antara mereka. Seluruh pasukan Tori juga telah kembali ke dalam buku jiwa. Sebagian juga mengalami luka ringan dan serius. Untuk pertempuran berikutnya, pasukan Tori harus istirahat. Basabar, Bahkun, dan Caraka sementara berada di kota Telarang. Bora, ikutlah dengan kami. Kami butuh bantuanmu, pinta Tori. Bora, pergilah dengan cucuku. Aku mengandalkanmu, Bora. Maaf jika merepotkanmu lagi, pinta Mbah Sabar. Baiklah. Memang tidak ada waktu untuk istirahat, ucap Bora. Maaf merepotkanmu, Bora. Sudahlah. Lagi pula aku masih punya pekerjaan. Jika aku membawa mereka di tempat seperti ini, bisa-bisa mereka malah membunuhku, kata Bora. Portal langsung terbuka. Perbatasan kota Ponik, bukan. Ini bukan. Tunggu dulu. Yang ini bukan. Aku rasa ini dia, ucap Bora sambil memilih lokasi yang akan dia tuju. Tempat tujuan langsung terbuka.
terlihat pertarungan masih dimulai di perbatasan kota Ponik. Perbatasan kota Ponik masih bisa bertahan dengan baik, meskipun pihak iblis setidaknya memiliki 4 jenderal iblis sejati. Panglima Ponik Yuyin tidak sekuat panglima di perbatasan lainnya, tapi Yuyin memiliki dukungan jenderal kuat yang menjadi bawahannya. Ada 10 jenderal memiliki kemampuan setara dengan jenderal iblis. 5 diantaranya bisa menahan seorang iblis sejati. Tapi yang paling kuat dan brutal di medan perang perbatasan kota Ponik adalah Dewi Maut. Dia mampu bertahan dan bersaing melawan seorang iblis sejati ke-630 yang menjadi pimpinan tertinggi para iblis. Sedangkan Suzan, Dewi Angin bersama Cupid bekerjasama menghadapi salah satu iblis sejati yang cukup kuat. Dan satu lagi, iblis sejati harus terjebak dalam susunan strategi yang Shijin kerahkan. Sedangkan 6 jenderal iblis lainnya berhadapan dengan Yuyin dan 5 jenderal bawahannya. Bisa dikatakan situasi di perbatasan kota Ponik seimbang. Hahaha, kau lawan yang cukup menarik. Cukup jarang ada makhluk yang bisa mengimbangi kekuatanku. Terlebih lagi, kau seorang perempuan. Hahaha. Ucap iblis ke-630, Minos, pimpinan tertinggi pasukan iblis. Kondisi Minos dipenuhi luka sayatan. Itu menandakan dia cukup kesulitan melawan Dewi Maut. Tapi Dewi Maut sendiri juga tidak lepas dari luka. Meskipun terlihat tenang, sebetulnya Dewi Maut hampir mencapai batasnya. Pertahankan formasi, segera isi bagian yang kosong. Jangan biarkan iblis itu lolos. Tetap lakukan serangan dari jarak jauh, ucap Shijin. Brengsek, lawan aku secara langsung kalau berani. Apa kalian tidak punya malu keroyokan seperti ini? Sialan, kata salah satu iblis sejati, Visper, iblis ke-777. Seperti namanya, Visper, tapi bukanlah iblis dengan bentuk ikan, hanya saja menyerupai ikan di bagian punggungnya, dan ada beberapa duri-duri tajam seperti mata tombak. Bodoh, ini adalah perang. Siapa juga yang arogan datang sendirian menantang, balas Shijin. pengecut sialan, kemari kau. Shijin mungkin bisa menahan Visper, tapi tidak bisa diragukan lagi bahwa ada banyak korban di antara prajuritnya. Tapi setidaknya formasi yang Shijin bentuk mengurangi jumlah korban dan menutup mata meskipun tetap ada korban. Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan, meskipun serangan yang dilakukannya sepertinya tidak berdampak besar kepada Visper. Aku dengar pimpinan perbatasan ini tidak begitu kuat, tapi memiliki jenderal yang hebat. Setidaknya kalian berlima memiliki kemampuan yang setara dengan jenderal iblis rendahan. Tidak buruk. Hahaha. Ucap iblis ke-898, Fuyu. Pertarungan Fuyu dan 5 jenderal perbatasan juga tidak memiliki hasil yang diharapkan. Fuyu adalah iblis sejati yang lebih lemah dari Bloody. Tapi bagi kelima jenderal perbatasan, Fuyu masih cukup kuat bagi mereka dan masih kesulitan mengalahkannya meskipun 5 jenderal bekerja sama. Sementara itu, Suzan dan Cupid juga mengalami kesulitan yang sama. Lawan mereka sangat merepotkan. Meskipun Suzan dan Cupid sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, lawannya masih belum serius sama sekali. Ayolah, apa cuma ini kemampuan kalian? Ucap iblis ke-696, Rungo. Suzan dan Cupid tidak banyak bicara. Mereka tetap menyerang Rungo dengan segenap kemampuan mereka. Rungo memang sengaja tidak serius melawannya karena dia tahu siapa yang dia lawan. Raja Iblis Mogu telah memperingatkan sebelumnya, jika bertemu iblis kecil merah jangan pernah menyakitinya. Yang dimaksud Raja Iblis Mogu adalah Cupid. Cupid sendiri memiliki tanda lahir 999. Dengan kata lain, Cupid adalah yang terlemah di antara para jenderal iblis sejati. Rungo sebetulnya bisa dengan mudah melumpuhkan Cupid, tapi dia punya rencananya sendiri. Dewi Maut telah bertarung cukup lama dan akhirnya sudah mencapai pada batasnya. Diva dan Devi akhirnya terlepas. Kamusi dan Kamutu juga dalam kondisi terluka dan kelelahan. Meskipun Minos juga dalam kondisi yang berantakan, tapi dia masih bisa bertarung tanpa mengurangi kemampuannya. Situasi buruk tentu saja menghampiri Diva dan Devi. Semuanya juga sibuk dengan lawan mereka masing-masing. Tori dan Desta kemungkinan tidak bisa datang tepat waktu. Meskipun mereka tiba,
lokasi mereka sudah pasti acak. Yang jelas, Bora juga tidak sembarangan membuka portal di lokasi yang ramai dan banyak musuh. Diva dan Devi mungkin akan mengalami situasi yang berbahaya. Mereka tidak akan bisa bergabung menjadi Dewi Maut untuk sementara waktu. Meloloskan diri dari Minos saja itu mustahil. Lagi pula, Minos juga tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja setelah apa yang dilakukan oleh Dewi Maut sebelumnya. Apakah ini adalah akhir dari Dewi Maut? Apakah Tori dan Desta bisa menyelamatkannya? Atau mungkin ada keajaiban lain yang bisa menolong mereka? Dewi Maut mungkin kuat. Kemampuannya bisa dianggap setara dengan Tori atau Desta, tapi dia masih belum berpengalaman. Meskipun Kamusi dan Kamutu adalah Panglima Saranjana yang cukup berkemampuan dan memiliki pengalaman bertarung, mereka bukanlah jenderal yang ahli dalam mengatur strategi. Diva dan Devi tidak memperhitungkan lamanya durasi saat mereka bergabung. Pertarungan yang panjang tidak cocok untuk mereka. Di saat Diva dan Devi transformasinya berakhir, Minos tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk melancarkan serangan lanjutan. Hahaha, aku sempat khawatir dan hampir saja aku terdesak oleh kalian. Aku tidak pernah mengira ternyata sosok mengerikan yang aku lawan sebetulnya adalah gabungan dari 4 makhluk yang lemah seperti kalian. Sekarang terimalah takdir kalian. Matilah! Minos menghampiri Devi terlebih dahulu. Devi sudah tidak berdaya, jangankan untuk menghindar, bergerak saja sudah sulit dia lakukan. Nona, awas! Teriak Kamutu. Minos sudah berdiri di depan Devi. Nasibnya sudah berada di tangan Minos. Kalau begitu, kau duluan, matilah! Kamusi langsung menghadang serangan Minos. Senang bisa menemani Anda sampai akhir, Nona. Dengan nyawanya, Kamusi berusaha melindungi Devi dan menerima serangan Minos. Kakak! Kamutu tidak terima melihat situasi Kamusi yang telah berada di ujung tanduk. Dia berusaha untuk menolong kakaknya. Maaf, Nona. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Semoga Dewi Penghancur tidak mengomeliku. Ucap Kamusi yang terluka parah di bagian punggungnya. Devi tidak menjawab. Dia gemetar ketakutan. Kamutu langsung menyerang, dan itu sia-sia. Minos menghindari serangan Kamutu dengan mudahnya. Kakak, kau cukup terluka parah. Jika kau berniat mati, tidak ada alasan bagiku untuk hidup. Aku juga akan mati bersamamu, kakak. Ucap Kamutu. Kamutu, prioritas kita adalah melindungi Nona. Bawa mereka pergi dari sini secepat mungkin. Balas Kamusi. Baiklah, aku akan berusaha. Kamutu menggenggam erat tangannya dan mempertimbangkan permintaannya. Hei Minos, jangan bunuh kedua manusia itu. Bawa mereka ke kota iblis. Kau tidak lupa kan? Ucap Rungo yang tidak jauh dari posisi Minos. Wah, hampir saja aku lupa jika kau tidak mengingatkanku, Rungo. Gawat, situasi mereka sangat buruk. Batin Susan mengkhawatirkan Dewi Maut. Susan tidak bisa melakukan hal banyak. Situasinya juga tidak lebih baik dari mereka. Baiklah, aku akan membawa Nona pergi dari sini. Setelah itu, aku akan kemari dan menemanimu mati bersama kakak. Kata Kamutu kemudian mendekati Devi. Hentikan Kamutu. Kau tidak mungkin bisa lolos dari iblis itu meskipun kau lari sendirian. Ibu, maafkan aku. Jiwa Devi bersinar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi sepertinya itu sesuatu yang tidak sederhana. Devi, jangan lakukan itu! Teriak Diva mencoba mencegahnya. Tapi hal itu sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan. Jiwa Devi bersinar terang. Kamusi dan Kamutu tersedot, begitu juga dengan Diva. Sekali lagi mereka menyatu. Akan tetapi
tidak akan pernah bisa dipisahkan kembali. Ini adalah penyatuan permanen yang mengorbankan jiwa Devi. Sekali lagi, pihak manusia harus mengalami duka. Dewi Maut berteriak kencang. Energi spiritual yang besar terpancar dengan dahsyat. Minos harus mundur untuk menghindarinya. Para prajurit iblis yang lemah langsung melebur menjadi debu. Inilah kemampuan terkuat Dewi Maut. Apalagi yang dilakukan wanita gila ini? Ini akan merepotkan lagi, Ucap Minos. Suzan memperhatikan situasinya. Kekhawatirannya mereda karena kondisi Dewi Maut tidak terancam. Syukurlah, dia masih mampu untuk bertahan. Batin Suzan kembali fokus kepada lawannya. Tentu saja Suzan hanya melihat luarnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangankan Suzan, bahkan Minos juga tidak tahu karena cahaya yang menyilaukan menutupi pandangan. Devi, kenapa kau melakukan ini? Seharusnya aku yang bertindak. Maafkan aku tidak bisa melindungimu kali ini, ucap Diva dalam kesadaran spiritualnya. Kenapa kau minta maaf, Kak? Lagi pula, aku tidak mati kan? Hehehe. Yo, Nona setidaknya telah menyelamatkan aku. Aku sudah pasti mati jika penyatuan ini tidak terjadi. Hohoho, itu benar. Ayo kita bertarung sekali lagi, sahut Kamusi dan Kamuto. Apa kalian tahu? Kita tidak akan bisa terpisah lagi. Ini adalah penyatuan mutlak. Selamanya kita tidak akan bisa dipisahkan, kata Diva. Apa itu masalah, Kak? Tentu saja tidak. Aku juga tidak keberatan sama sekali, sahut Kamusi dan Kamuto. Baiklah jika begitu. Mari kita hajar iblis sialan itu. Dewi Maut kembali beraksi. Dia seperti terlahir kembali dengan kemampuan dan energi yang membara. Minos yang sudah cedera dan cukup kelelahan tentu saja mulai kewalahan menghadapi Dewi Maut. Tapi Minos tidaklah lemah. Dia adalah salah satu iblis sejati yang dipilih sebagai pimpinan. Dewi Maut akan tetap kesulitan untuk membunuhnya. Di perbatasan kota Ponik, situasi peperangan masih belum berubah, kecuali di lokasi Dewi Maut berada. Saat transformasi Dewi Maut berakhir, itulah saat-saat situasi di mana Diva dan Devi dalam kondisi bahaya. Kamusi harus terluka parah karena melindungi Devi. Luka yang didapatkannya sangat serius. Tidak ada kemungkinan bagi Kamusi untuk selamat. Devi menyadari hal itu. Berikutnya sudah pasti Kamusu akan terluka. Karena tidak ada kesempatan bagi Kamusi untuk melarikan diri sambil membawa dirinya dan Diva. Pada saat genting, Devi berinisiatif untuk mengorbankan dirinya. Dia berkorban bukan untuk mati, tapi untuk menyelamatkan dirinya, Diva, Kamusi, dan Kamuto. Daripada harus jatuh ke tangan Minos, Devi harus melakukan itu. Penyatuan mutlak. Penyatuan mutlak adalah kondisi yang memiliki konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Salah satu jiwa kembar harus berkorban untuk menciptakan kondisi tersebut. Bisa dikatakan itu adalah teknik terlarang yang dimiliki oleh Dewi Angkara. Satu-satunya yang pernah melakukan penyatuan mutlak adalah Dewi Angkara sendiri. Awalnya Dewi Angkara juga dua sosok kembar seperti Diva dan Devi. Dia adalah legenda Saranjana yang pernah bertempur dengan para iblis pada masa yang sama seperti Trisakti dan juga Rishi Darswana. Dewi Angkara melakukan penyatuan mutlak demi bertahan hidup. Pada saat itu, peperangan melawan iblis tidak terjadi di tanah kematian, tapi para iblis sudah menyebar hingga sampai ke Nusantara. Dewi Angkara bertarung untuk mempertahankan kota Saranjana. Meskipun para iblis bisa ditekan dan menjadi kemenangan sementara, Dewi Angkara tidak lepas dari kematian. Bukan karena dia terluka, tetapi karena terlalu memaksakan dirinya hingga dia mati kelelahan.
Akan tetapi, tidak diketahui bahwa Dewi Angkara benar-benar mati, atau mungkin sedang sembunyi hingga saat ini. Titi tentunya tahu teknik terlarang milik Dewi Angkara, karena dia adalah keturunannya. Tapi teknik tersebut tidak bisa dia gunakan, karena Titi tidak memiliki jiwa kembar. Sebagai seorang ibu, Titi tentunya tidak ingin memberikan teknik itu kepada anak-anaknya. Tapi karena anak-anaknya sudah terlanjur menapaki jalan spiritual, situasi berbahaya sudah pasti akan terjadi. Mau tidak mau, Titi akhirnya mengajarkan teknik terlarang tersebut. Bukan sebagai suatu bentuk kemampuan pamungkas, melainkan teknik yang hanya digunakan ketika tidak memiliki harapan untuk hidup. Daripada mati, teknik terlarang adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Devi terpaksa melakukan teknik terlarang tersebut tanpa diskusikan dahulu dengan Diva, karena jika itu dilakukan, pasti Diva yang akan melakukan teknik tersebut. Sebagai seorang kakak, Diva selalu mengutamakan Devi. Meskipun Diva ini penakut, tapi Devi jauh lebih penakut lagi. Sudah sekian banyak masalah yang mereka hadapi bersama, tapi Diva selalu berada di depan untuk melindungi adiknya. Dalam situasi hidup dan mati saat berhadapan dengan Minos, Diva pastinya akan melakukan teknik terlarang tersebut. Tapi untuk pertama kalinya dan terakhir, justru Devi akhirnya bisa membalas kebaikan Diva yang selama ini selalu melindunginya. Devi mengorbankan jiwa untuk melakukan penyatuan mutlak. Devi melakukan teknik itu bukan berarti dia mati, tapi jiwa Devi telah menyatu dengan jiwa Diva secara permanen. Begitu juga dengan Kamusi dan Kamuto. Lalu terciptalah Dewi Angkara kedua dengan nama lain Dewi Maut. Meskipun secara nyata, Devi tetaplah meninggal. Di suatu tempat yang jauh dari alam Dao, tepatnya di alam Saranjana, jauh sebelum pertempuran terjadi di alam Dao, Damang, kakek Diva dan Devi, serta Titi, ibunya sudah mempersiapkan pasukan untuk pergi ke tanah kematian. Kota Saranjana pada dasarnya adalah kerajaan gaib yang tertutup. Mereka tidak pernah ikut campur urusan yang terjadi di alam jin. Bahkan saat alam Nusantara mengalami tingkat waspada, kota gaib Saranjana tetap menutup mata. Raja di kota gaib Saranjana adalah sosok yang tidak menyukai peperangan. Selain itu, dia juga seorang raja yang lemah jika dibandingkan dengan raja-raja yang ada di Nusantara. Raja Saranjana adalah seorang peneliti, seperti halnya seorang ilmuwan. Perkembangan teknologi modern di kota gaib Saranjana adalah penemuan terhebat dari gagasan Raja Saranjana. Sebetulnya, Raja Saranjana melarang Damang dan Titi untuk ikut campur apa yang terjadi di tanah kematian. Tapi karena desakan rakyatnya yang memaksa untuk memberikan bantuan kepada pahlawan mereka, membuat Raja Saranjana tergerak hatinya dan mengizinkan Damang dan Titi pergi. Diva dan Devi telah menjadi seorang pahlawan di kerajaan gaib Saranjana setelah aksinya memukul mundur musuh dan membunuh salah satu musuh terbesar Saranjana. Aksi Dewi Maut dan para militer Saranjana telah menciptakan kedamaian di kerajaan Saranjana. Sebagai simbol penghargaan, patung Diva dan Devi dibuat di tengah kota bersamaan dengan Kamusi dan Kamuto. Patung mereka berdampingan dengan patung Dewi Angkara, seorang legenda dari kota Saranjana. Aku tidak menyangka akan sesulit ini untuk pergi menyusul anak-anak. Tentu saja itu rumit. Jika kita pergi begitu saja, siapa yang akan memimpin militer di sini? Tidak semua orang bisa mengambil alih peranmu sebagai pemimpin militer Saranjana. Apa kau sudah menemukan yang cocok untuk menggantikanmu sementara? Balas Damang. Aku sudah mendapatkan beberapa kandidat yang cocok, tapi mereka malah ingin ikut kita. Apa ayah ada seseorang yang cocok untuk menggantikan posisiku sementara? Tanya Titi. Percuma, lebih baik kau tetap di sini. Biarkan ayah yang pergi menyusul cucuku. Pada dasarnya, para petinggi Saranjana sengaja mempersulitmu untuk pergi. Orang-orang lemah itu hanya takut jika kau pergi dari kota ini dan tidak ada yang menjaga mereka. Tutur Damang.
Persetan dengan mereka, Ayah. Jika terjadi apa-apa dengan anak-anakku karena para petinggi itu yang berusaha menahanku, mereka akan aku hancurkan lebih dulu. Titi mulai kesal. Di tengah kota Saranjana, aktivitas yang padat, para penduduk sedang melakukan kegiatan mereka. Oh tidak, salah satu patung pahlawan hancur dengan sendirinya. Wah, apa yang terjadi? Awas, awas menjauh, nanti kejatuhan, Ucap beberapa penduduk sekitar. Patung Devi tiba-tiba retak dan kemudian runtuh. Tidak lama kemudian patung Kamusi juga runtuh dan disusul patung Kamutu. Hanya menyisakan patung Diva yang masih berdiri kokoh sedang berhadapan dengan patung Dewi Angkara. Tuan Damang, Jenderal Titi, ada masalah serius, ucap salah seorang bawahan Titi. Ada apa berisik sekali? Tanya Damang. Jangan mengganggu kami jika hanya informasi yang tidak penting, Ucap Titi. Anu Jenderal, Tuan, patung Nona Devi serta Panglima Kamusi dan Kamutu tiba-tiba hancur. Damang dan Titi langsung terkejut. Tanpa bersuara, Titi dan Damang langsung pergi ke lokasi. Seperti yang dilaporkan oleh bawahan Titi, patung Devi benar-benar hancur. Begitu juga dengan kedua patung lainnya. Titi melotot tak percaya melihatnya. Titi tiba-tiba berubah menjadi Dewi Penghancur dan membuat orang-orang di sekitar takut. Dewi Penghancur langsung pergi menuju gedung utama di mana para petinggi berkumpul. Damang berdiri mematung, kemudian mendekati reruntuhan tersebut. Dia tidak ingin berpikir buruk. Tapi patung Diva dan Devi bukan patung biasa seperti patung Dewi Angkara. Patung mereka mengandung jejak jiwa mereka. Jika patungnya retak, itu menandakan mereka dalam kondisi yang berbahaya. Tapi jika patungnya hancur, itu berarti mereka... Pintu gedung hancur setelah Titi dengan paksa mendobraknya. Ada apa ini, Jenderal? Ucap salah satu di dalam ruangan tersebut. para tikus kurang ajar. Kalian sengaja menahanku untuk tidak pergi, bukan? Karena kalian anakku celaka. Tidak ada gunanya kalian ini. Lebih baik kalian mati saja. Titi tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang kau katakan, Jenderal? Jangan menuduh sembarangan, balas lelaki Parubaya. Itu benar. Kami tidak menghalangimu untuk pergi. Lagi pula, ada prosedur dan aturan yang umum yang harus dilakukan. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi untuk seluruh wilayah Saranjana. Dan kau tiba-tiba menuduh kami mencelakai anakmu. Memangnya apa yang terjadi dengan anakmu? Mana mungkin kami mencelakai seorang pahlawan? Bisakah jenderal bertindak selayaknya wanita? Bersikaplah yang sopan. Segala masalah akan lebih baik jika didiskusikan terlebih dahulu. Gunakan otakmu, bukan ototmu, ucap salah seorang wanita. Ya, benar sekali. Kau benar-benar kasar, Jenderal. Otakmu sudah dipenuhi otot. Tidak kusangka dia lebih buruk dari Damang. Beberapa orang di dalam gedung mulai mencibir Dewi Penghancur. Katakan sekali lagi, dan kalian semua pasti akan mati, ancam Titi. Para petinggi langsung ketakutan. Mereka tidak pernah sekalipun menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Selama ini Titi selalu menuruti perkataan mereka, dan mereka mengira Titi takut kepada mereka. Julukan Dewi Penghancur bukanlah hiasan. Salah besar jika membuat Titi marah. Apa yang ingin kau lakukan, Jenderal? Apa kau ingin berkhianat? Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini? Penjaga! Kata lelaki tua itu. Para prajurit langsung mengepung Titi, tapi mereka gemetaran dan tidak berani mengambil tindakan. Pinggirlah kalian, jangan menghalangi jalanku, ucap Titi. Siap, Jenderal. Para prajurit langsung membuat jalan.
akan aku biarkan kalian saat ini. Aku akan pergi. Tapi jika terjadi sesuatu dengan anakku, akan aku pastikan kalian semua akan mati. Ancam Titi, kemudian melangkah pergi meninggalkan gedung. Saat itu juga Titi berpas-pasan dengan Damang, ayahnya yang sudah berdiri di depan pintu masuk. Damang nampak tenang, tapi terlihat murung. Ayah, apa yang terjadi? Apa jangan-jangan anak-anakku? Pergilah dulu nak, dan pastikan sendiri jika cucuku baik-baik saja. Pinta Damang langsung memotong ucapan Titi. Apa yang ayah lakukan di sini? Tidak perlu buang-buang waktu untuk para makhluk menjijikan seperti mereka, ayah. Aku hanya ingin menyapa mereka. Balas Damang tersenyum. Hei Damang, kebetulan kau di sini. Tertibkan anakmu itu. Lihatlah kekacauan yang telah dia buat. Kau lihat jasku sampai kotor seperti ini. Dan lihatlah kondisi para dewan di sini. Semuanya menjadi berantakan. Pakaian mereka terbuat dari ulat sutra langit yang harganya sangat mahal. Lihatlah, bahkan ada yang rusak karena ulah anakmu. Bagaimana kau akan bertanggung jawab, Damang? Ucap lelaki tua seumuran Damang yang sepertinya adalah ketua para dewan. Kau tidak pernah berubah. Seharusnya kau pensiun saja. Meskipun kekayaan Saranjana tidak akan pernah habis meskipun kalian korupsi. Seharusnya kalian cukup senang karena aku tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan. Aku pernah memperingatkanmu rubah tua. Aku tidak akan pernah peduli dengan apa yang kau lakukan. Tapi jika kau berani menyinggung dan mempersulit keluargaku, aku tidak akan tinggal diam. Ditambah keputusan tamak kalian sekarang ini telah membuat cucuku mengalami situasi yang berbahaya. Sekarang bagaimana aku harus mengurus kalian? Ancam Damang. Ini salah paham Damang. Dan apa yang kau ucapkan tidaklah benar. Kami tidak mungkin korupsi. Apa yang kami dapatkan dari hasil kami sendiri. Kami juga tidak bermaksud menahan anakmu, tapi memang harus ada persetujuan dari semua pihak. Coba pikirkan, jika musuh yang sama seperti dulu menyerang saat jenderal tidak ada, apa yang akan terjadi? Balas lelaki tua itu, disetujui oleh mereka yang ada di dalam gedung dan menganggukkan kepalanya. Lepaskan, Damang. Apa yang kau lakukan? Penjaga, tolong. Damang tidak ingin mendengar lebih jauh. Dengan tangannya sendiri, dia mengeksekusi pimpinan dewan. Adu mulut dengan para petinggi Saranjana tidak akan pernah menang. Mereka adalah kumpulan orang-orang pintar dan licik. Ayah, apa yang kau lakukan? Tindakanmu ini akan membuat raja sangat marah. Menyerang dewan adalah pelanggaran berat, apalagi membunuhnya, ayah. Ucap Titi. Benar, orang tua gila. Kau pasti akan dihukum sangat. Wanita itu tiba-tiba kepalanya meledak sebelum menyelesaikan ucapannya. Lari. Dia sudah gila, kabur. Para dewan berusaha untuk kabur, akan tetapi semua orang yang ada di dalam gedung semuanya mati, kecuali para prajurit. Mereka yang mati adalah para manusia petinggi Saranjana. Tidak ada bedanya dengan para manusia yang rakus akan harta. Mereka juga telah memanipulasi dan menjadikan Raja Saranjana sebagai boneka. Tindakan Damang mungkin benar, tapi dia tetap tidak akan lepas dari hukuman yang berlaku. Ayah, Tidak perlu khawatir. Aku akan bertanggung jawab semuanya. Pergilah dan pastikan cucuku baik-baik saja. Pinta Damang. baik ayah. Aku akan pastikan mereka baik-baik saja. Balas Titi kemudian pergi.
Titi menjadi sedikit yakin jika anak-anaknya masih ada kemungkinan baik-baik saja dari cara Damang berbicara. Tapi Damang lebih tahu apa yang sedang terjadi dengan cucunya. Dia tidak akan bertindak dengan kejam jika seandainya cucunya dalam kondisi yang baik. Damang, kakek Diva dan Devi adalah mantan seorang jenderal tertinggi di kota Saranjana sebelum pensiun digantikan oleh anaknya Titi. Damang juga memiliki julukan yang sangat ditakuti pada masanya, tapi informasi mengenai Damang masih tidak diketahui. Cucunya sendiri tidak tahu banyak mengenai masa lalu Damang. Portal terbuka tak jauh dari tempat Dewi Maut berada. Ah, syukurlah, kau baik-baik saja Dewi Maut. Seperti namanya, kau memang kuat. Hehehehe. Ucap Desta. Bora, terima kasih, kata Tori. Tidak masalah. Sekarang aku akan pindah ke lokasi yang tepat untuk membawa mereka kemari. Aku yakin mereka pasti sudah mengomel. Balas Bora, kemudian masuk ke portal kembali dan pindah ke lokasi yang dia inginkan. Aku rasa di sini sudah cukup, Ucap Bora. Portal yang lebih besar terbuka yang menghubungkan dunia gerbang neraka dan alam Dao. Bora memasukinya dan langsung tembus ke alam gerbang neraka. Hei, siapa lagi yang mau masuk? Ayo buruan. Ucap Bora. Hah, apa yang membuatmu lama, Bora? Protes Ganesh, wanita serigala. Aku akan masuk lebih dulu, ucap Soma, bawahan Asura. Hei, brengsek, kami dulu yang akan pergi. Cegah Ganesh. Berisik kalian, minggir. Ekna langsung menyerobot dan masuk lebih dulu. Ah, halo Eknasa, berisik. Ekna langsung memotong ucapan Bora dan memasuki portal. Sementara Ganesh masih berdebat dengan lainnya siapa yang lebih dulu akan masuk. Karena sebelumnya Bora hanya bisa membawa 5 orang saja. Cukup hentikan keributannya, cepatlah kalian masuk semuanya. Ucap Bora. Semuanya? Bukankah kau bilang hanya bisa membawa 5 orang? Ucap Kandra dari klan burung. Kalian bisa masuk sekaligus sekarang, cepatlah, kata Bora. Meskipun Bora sudah menjelaskan bahwa semuanya bisa masuk, mereka masih saja berebut. Bora muncul sepenuhnya saat melihat Raja Abimanyu dan penguasa Asura sedang memperhatikannya. Salam Rajaku Abimanyu, penguasa Asura, sapa Bora dengan hormat. Yang mulia berkata, bagaimana bisa kau membawa banyak orang sekaligus di tempat yang jauh, Bora? Bukankah batasanmu adalah 5 orang? Ucap Nuk. Sesuatu telah terjadi. Awalnya, Bora akhirnya menjelaskan. Bora juga mengatakan tentang situasi di tanah kematian, tindakan Noyo Genggong dan juga peningkatan kemampuannya yang diperoleh dari transfer energi spiritual dari Tori. Baru saja kau tiba di sana, tapi kau sudah mendapatkan manfaat. Katakan padaku, apakah kau mampu membawaku juga ke sana? Ucap Asura. Saya tidak yakin Tuan, tapi aku rasa bisa jika energiku sudah pulih sepenuhnya. Membawa mereka sekaligus sudah pasti menguras banyak energi. Jadi saya minta maaf jika tidak bisa memenuhi permintaan Anda Tuan Asura. Tidak masalah, kami tidak buru-buru, balas Asura. Kami? Maksud Tuan Asura? Bora menebak-nebak. Tentu saja Abimanyu juga ingin ke sana, jelas Asura. Kembalilah Bora, jika kau sudah siap datanglah kemari. Yang mulia Raja Abimanyu akan menunggu, kata Nuk. Baiklah, saya akan segera kembali dan segera mungkin untuk membawa Anda sekalian. Saya mohon undur diri, balas Bora. Ekna, Ganesh, Soma, Kandra, Kalingga, Naraya, Karat, Tantra, Kifaya, Ligor, Etan, Harda, Patra, dan beberapa pimpinan wilayah lainnya telah tiba di perbatasan kota Poni. Ganesh langsung berteriak setelah melihat pertempuran di depannya. Tanpa banyak basa-basi, seluruh pimpinan wilayah di gerbang neraka langsung menerjang para prajurit iblis. Pada awalnya mereka adalah musuh,
Kini mereka bersatu untuk memusnahkan para iblis. Perlahan para prajurit iblis terkikis sedikit demi sedikit. Mau bagaimanapun para prajurit iblis bukanlah lawan mereka. Para jenderal iblis telah disibukkan dengan melawan musuh mereka, sehingga tidak ada yang bisa mengatur para prajurit iblis. Rizka dan Margareta berada jauh di tempat pertempuran. Mereka bukanlah seorang petarung, akan sangat berbahaya jika mereka terlalu dekat. Saat Tori tiba di perbatasan kota Ponik, Tori memerintahkan Gabon dan Roka untuk melindungi Rizka dan Margareta. Meskipun lokasi mereka cukup aman, namun tanpa adanya sosok kuat yang menjaga mereka, kejadian buruk bisa saja terjadi. Jika ada Gabon dan Roka di sisi mereka, bahkan Loce sekalipun tidak akan berani bertindak macam-macam. Awal invasi besar bangsa iblis telah menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Bahkan penghuni kota Kura-Kura tidak ada yang selamat satupun, termasuk Panglima Tianmeng, Jenderal Yuan, dan tokoh yang dihormati penduduk kota Kura-Kura, yaitu Jenderal Kung. Dari pihak iblis juga kehilangan banyak jenderal, di antaranya jenderal iblis sejati yang cukup berpengaruh, dan kenyataan pahit juga harus diterima di pihak manusia. Rakasidan adalah korban pertama yang dipastikan meninggal lebih dulu, menyusul Narendra, kemudian Devi yang berkorban untuk keselamatan Diva. Jaka dan Rio tertangkap dan tidak diketahui bagaimana kondisi mereka saat ini. Korban akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Rama dan Yuda pun memiliki jalannya sendiri. Mereka tidak tahu bahaya yang sedang menunggu mereka. Rombongan Ki Sabto memang telah tiba, tapi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Keamanan mereka masih belum terjamin meskipun mereka berada di hotel yang sangat nyaman. Tapi tidak ada waktu bagi mereka menunda lagi. Sehari saja mereka buang-buang waktu, itu sama saja telah melewatkan beberapa hari atau mungkin minggu di alam Dao. Terlebih di antara rombongan Ki Sabto, salah satunya adalah seseorang yang ditakdirkan membawa sumber roh elemen tanah yang menjadi kunci utama untuk memicu pagoda 5 unsur dengan sempurna. Kini saatnya rombongan Ki Sabto bertindak. Dan siapakah sebenarnya di antara mereka yang memiliki takdir membawa roh elemen tanah? Masih di tempat di hotel di mana rombongan Ki Sabto berada. Guru besar, saya telah memastikan situasi di sekitar sini. Memang tidak ada aktivitas yang perlu dikhawatirkan, khusus di wilayah ini. Tetapi saya melangkah lebih jauh. Terjadi suatu pertempuran yang besar. Sepertinya kita tidak bisa menunda waktu lagi, Guru besar, ucap Ki Jagat Segoro. Oh, apa kau benar-benar sudah memastikan wilayah ini aman, Ki Jagat? Saya tidak bisa menjamin itu, Guru besar. Tapi saya rasa di sini cukup aman. Alam gaib di sini seperti terisolasi sehingga tidak terpengaruh oleh kejadian yang sedang berlangsung di alam Dao, jelas Ki Jagat Segoro. Kemungkinannya adalah wilayah ini dilindungi oleh nadi semesta. Iblis tidak akan bisa menjangkaunya. Saya rasa kita harus segera bertindak, Guru besar. Kita tidak bisa buang-buang waktu lagi. 1 jam di dunia manusia itu setara 1 hari lebih di alam gaib. Jika sehari semalam kita melewatkan kurang lebih 1 bulan di alam gaib, Guru besar, sahut Ki Joyo. Baiklah, kita akan mulai dari sini. Tidak baik kita menunggu waktu lagi. Aku takut Jaka sudah bertindak ceroboh. Mari persiapkan diri kalian masing-masing. Kita berangkat. Tanpa banyak bicara, para ahli spiritual kemudian meninggalkan ruangan Ki Sabto. Bon, kembalilah ke kamarmu. Aku akan membantumu nanti, pinta Ki Sabto. Baik, Pak D, balas Bon kemudian pergi. Beberapa saat kemudian mereka telah dalam kondisi meraga sukma. 5 orang ahli spiritual, 1 orang master spiritual, dan 1 dengan bakat spiritual yang unik, biji besi hitam. Bon langsung berubah menjadi sosok yang hitam legam. Wah, inikah jiwa spesialmu, Bon? Ucap Ki Setia Alam. Mari kita pergi, Guru besar, pinta Ki Jagat Segoro. Tunggu dulu. Sepertinya
Aku merasakan kehadiran nadi semesta, balas Ki Sabto. Tidak mungkin. Apakah Anda benar-benar merasakannya, Guru Besar? Itu berarti nadi semesta memberikan petunjuk. Kejadian seperti ini jarang sekali terjadi kepada manusia. Atau jangan-jangan, Sahut Ki Babat Alas. Nadi semesta di alam ini sedang sekarat. Hanya menunggu waktu alam Dao ini mengalami kehancuran. Dan sepertinya nadi semesta mengundangku untuk menemuinya. Mari kita temui. Mungkin saja akan ada berkah yang akan kita dapatkan untuk membantu, tutur Ki Sabto. Ki Sabto melangkah pergi, diikuti yang lainnya. Kemudian mereka menembus ke dimensi alam gaib. Situasi di sana cukup tenang, seperti alam gaib pada umumnya. Banyak makhluk berbagai macam bentuk sedang beraktivitas. Ada yang terbang, menaiki alat, ada juga berjalan di bawah kami. Lalu ada beberapa pemukiman dan juga tumbuhan aneh tersebar di sepanjang mata memandang. Untuk menghindari perhatian, Ki Sabto dan rombongannya mencoba untuk berbaur dengan keramaian. Tidak ada yang peduli dengan kehadiran rombongan Ki Sabto. Para makhluk yang melihatnya biasa saja seperti melihat makhluk lainnya. Semakin mereka mendekati sumber tujuan, semakin sedikit aktivitas para sosok yang ada di sana. Karena rombongan Ki Sabto mengarah ke suatu hutan yang aneh, dengan daun yang padat menutupi pandangan. Mereka kemudian turun dan berjalan memasuki hutan tersebut. Ini adalah hutan terlarang, yang tidak sembarangan makhluk bisa memasukinya. Namun, disinilah perjalanan sebenarnya ketujuh ahli spiritual, dan perjalanan menuju ke kota terlarang akan dimulai dari sini.